Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sifat, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat hadir melangkahkan kaki di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita punya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang setia mendapatkan sahabatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini hamba mengajar diri hamba sendiri dan kepada jamaah yang hadir dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan benar dan takwa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada era globalisasi dan maraknya teknologi yang tidak terbentuk, maka dalam kesempatan ini khotib akan mengambil judul judi online yang membawa kita ke perangkat setan. Kaum muslimin rahimakumullah, indikator sempurnanya keimanan dan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Demikian isi nasihat singkat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walau sangat singkat, pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seseorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia
pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Di antaranya perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan setan yang tidak patut diikuti. Itu berarti yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya minuman khamr, arak memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah. Sidang Jumat rahimahullah. Kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Dulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi. Ini semakin berkembang mengikuti pola zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar, yaitu smartphone, dan bisa diakses di mana-mana. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah ini. Berjudi tanpa kenal waktu hingga merupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus di dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaumlah muda sebagai penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka masih belia justru menghabiskan waktunya dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Wasilah muslimin rahimahullah. Perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi madarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba. Bila mana dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia akan menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang dia peroleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat penjudi. Ambisi judi tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia
dengan strategi takzim, yaitu memandang perbuatan maksiat serta tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyesatkan manusia di dunia. Praktek perjudian bentuknya, praktek perjudian apapun bentuknya, baik profesional atau online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberikan dampak efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuridu syaitan yuwaqqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum min dzikrillahi wa as-salati wa hal antum muntahun." Yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan seperti itu. Quran surat Al-Maidah. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai penegasan untuk menjauhi perbuatan terlarang itu. Allah itu fil syai'in imaran ka'anna bil khinjir wal la'ibu bihima wa imarin kalau misi yadahu fi dami khinjir. Permainan dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang memakan babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam darah babi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, imbas perjudian antara lain adalah hancurnya sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan dan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal judi dan taruhan. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral bangsa akan rusak bila judi online terus-menerus merajalela. Setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perjudian di tengah-tengah gempuran teknologi yang tidak bisa kita tunggu. Demikian juga bila ada saudara kita yang terlanjur terlena dengan judi, seyogyanya kita menasihati mereka dengan cara yang santun dan bijak agar mereka bisa meninggalkan kemaksiatan. Lebih baik lagi bila diiringi doa yang tulus agar Allah membuka pintu hati mereka beralih ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita sebagai orang tua
Mari sama-sama kita kontrol apa yang telah dilakukan anak-anak cucu kita di era teknologi yang serba canggih ini. Sesuatu bisa dilakukan dengan cara mengakses smartphone atau handphone pintar yang ada di genggaman. Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, di samping itu juga bahwa judi adalah perbuatan tercela. Marilah sama-sama kita sadar yang sudah terlanjur menjauhi perbuatan ini, agar kiranya kita tidak terlanjur ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, karena maraknya judi online bisa menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan rumah tangga serta perekonomian negara. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan hal-hal yang sekarang benar-benar sudah tidak ada malu-malunya lagi melaksanakan perjudian ini. Dengan teknologi yang canggih, penipuan, kemaksiatan, kejahatan bisa dilakukan di dalam rumah, bahkan di dalam kamar. Kalau zaman dulu orang-orang yang berjudi harus mendatangi lapak-lapak yang telah disediakan. Apabila zaman dulu ingin menipu orang, ingin merampok, mendatangi tempat-tempat yang ingin dirampok atau ingin ditipu. Namun sekarang sudah canggih, perampokan, maling, korupsi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan sambil tiduran pun bisa dilakukan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, karena canggihnya teknologi, jangan kita gunakan untuk kemaksiatan dan kemudaratan. Marilah sama-sama kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan mendapatkan kemanfaatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, kiranya khutbah yang singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu